I must try to figure it out anyway. Yeah, I must try to figure it out alone. Halo teman-teman semua yang sedang menonton. Di sini adalah edisi pertama saya untuk berbincang dengan teman-teman lama saya, sahabat saya di waktu kuliah. Coba kenalkan dulu dari saudara yang sebelah kiri, mungkin dari sana yang kiri. Oke, perkenalannya apa aja ini? Nama, alamat, nggak usah. KTP. Nggak usah. Oke, nama saya Nama pekerjaan sekarang. Deva Bayu Perdana. Saya kuliah di Unpad, Universitas Pajajaran, Jalan Jatinangor. Ya, mungkin kalian tahu. Yang nggak tahu ya mungkin bisa search di Google. Saya jurusan mungkin sama kayak Mas Bagus di ilmu sejarah 2000 sekian lah, saya lupa. Itu berapa ya? 16. 16 ya? Oh, 16. Pekerjaan saat ini? Pekerjaan saat ini sebagai konten developer dan software developer. Oke. Jauh juga ya? Lumayan. Oke, untuk sebelah kanan. Oke, nama saya Aziz Aliharullah. Saya merupakan alumni dari program studi sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, sama dengan Devara Bayu. Kami satu kelas dulu pada tahun 2016, dan sekarang saya sedang menempuh studi program Pascasarjana di Universitas Pertahanan. Mantap. Satu kelas ya, Jus? Ya. Satu kelas, soalnya di situ cuma ada satu kelas aja. Angkatan kita satu kelas. Ya. Kalau dari saya sendiri namanya Bagus, kok dipanggil Bagus. Sama seperti teman-teman di sebelah saya ini, sama juga saya dari ilmu sejarah, Universitas Pajajaran, dan saat ini saya bekerja di The Crovers Indonesia sebagai content creator, editor video gitu. Oke, untuk topik kali ini kita akan membahas tentang nostalgia bersama nih. Kita ceritain Nostalgia bersama. Waktu zaman kita kuliah dulu. Kalau saya ingat kalian nih, kenapa sih kalian tuh waktu itu kepikiran mau ngambil sejarah? Mungkin dari Saya dulu. ya saya dulu. Saya mungkin emang suka sejarah ya, dari zaman SMP, SMA. Pasti nilai sejarah saya bagus, yang sisanya standar ke bawah. Terus saya dulu pertama kali kuliah nggak di sejarah tentunya. Saya kuliah dulu di akuntansi Universitas Telekomunikasi Indonesia di Jalan Buah Batu. Saat ini masih di Buah Batu juga. Terus selama 2 tahun saya menempuh pendidikan. Saya tidak menemukan apa-apa di sana, jadi saya pindah. Oke. Menarik. Jadi lebih mencoba untuk mengikuti pilihan diri ya. Passion. Pilihan diri ya, passion juga ya. Passion, tentunya. Oke. Dari Aziz? Sama, saya juga merupakan seorang penggemar sejarah pada awalnya, sama seperti Devara Bayu. Mungkin Devara Bayu dari segi umur lebih berpengalaman dibanding saya, belajar sejarah Terus. awal, dan itu menjadi salah satu cita-cita semasa SMA. Karena nilai sejarah saya, baik itu sejarah umum maupun sejarah Indonesia, nilainya hampir selalu 90 ke atas. Dan oleh karena itu jadi salah satu alasan buat masuk di program studi sejarah. Ada flexingnya juga ya? Mantap. Jelas. Waduh. Oke. Ya, begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Kita kan Ya, belum dong. Baru mulai. Ya, Masa juga salam. kan Oke. Menarik. Hampir sama kayak seperti saya. Saya juga. Ini kayaknya kalau saya kamu nih kayak agak-agak terlalu formal ya. Apa nih enaknya kita ngomongnya? mau style kita dulu atau Boleh. style kita di Style- Jakarta? Style zaman kuliah aja Mas Mike. Iya. Nah, berarti gini orang Ya oke, orang. Oke, sesuai dengan waktu kita kuliah dulu ya. kan kita Pajajaran itu ada di tanah Sunda, jadi kita pakai orang mana? Ya, oke. Kasar juga sih. Oke. Tadi udah dapet ya tentang kenapa kalian memilih sejarah. Terus habis itu mungkin momen pertama yang pertama kali mempertemukan kita kan adalah PS2 ya.
waktu open house itu kalau nggak salah antara Agustus atau anjir. Tiket thread nggak ada nih gini-gini. Nggak ada ulang. Oke, tadi antara teman-teman udah ngasih tahu tentang alasannya masuk sejarah. Kontrol ya, lampunya. Momen pertama yang menemukan kita tadi itu udah dijelasin adalah waktu open house ya. Iya, open house. Open house kalau nggak salah Agustus 2016 itu kita nggak satu kelompok kan ya. Kita waktu itu Bayu sama kelompoknya Boris ya. Dulu aku Boris, terus Robi, Fikri kalau nggak salah. Fikri aku ya, Fikri. Terus pagi aku lupa. Ya udah Lupa segitu lah. Kalau Aziz Kan Mas si itu Ajis. ya. Siapa sih yang berdua pindah tuh? Ojan. Hmm. Terus Arya Linggar, Anissa Sebastian, dan lain sebagainya. Sama lupa udah. Lupa. Udah berapa tahun sih? Udah 6 tahun, 7 tahun udah. Udah jalan 7 lah. Sok, sekarang Mas. Kalau orang tuh Henry, habis itu Sancai, habis itu siapa lagi ya? Alzen, habis itu lagi Gali, Halika, Indri. Nah, ya udah itu. Mantap. Lengkap. Oke, habis itu kita masuk ke masa perkuliahan ya. Pas masa kuliahan, kira-kira nih kalian selama waktu zaman kuliah sama diajar oleh para dosen-dosen yang kita cintai ini, ada yang berkesan nggak dari teman-teman nih? Aku pernah pertama kali waktu pertama kali awal kuliah, aku kan sekelompok sama Ajis tuh. Ajis sama Yuga, aku nggak apa itu, aku lupa pelajaran mata kuliahnya. Waktu Ajis ngasih ngasih tahu aku, bye ini udah. Terus aku tanya lagi, aku lupa namanya. Jadi aku panggilnya pertama kali Gus, nggak ngewalo. Pertama kali nggak ngewalo, nggak ngeliat gitu. Terus tiba-tiba Adam teman kita waktu itu bilang ini bagus. Nah, itu Ajis. Oke. Oh, kebalik nama ya? Kebalik nama. Yeah. Soalnya kan kalian suka duaan tuh. Iya, aduh. Ya, emang soulmate sih. Iya, oke. Kalau dari Ajis ada pengalaman waktu kuliah Kalau yang berkesan? paling menarik dan berkesan itu ketika S2 ya, itu yang paling berkesan karena pas zaman kita jadi panitia itu kan kita mulai persiapan itu kurang lebih hampir setiap harinya itu dari jam pukul 4 pagi sampai sore kan. Dan itu cukup berkesan karena selama kegiatan pas kegiatan dan pasca kegiatan tuh jadi lebih mengeratkan gitu lah tali pertemanan di antara kita semua, saling mengenal lebih jauh sifatnya kayak gimana dan lain sebagainya. Jadi salah satu yang paling berkesan lah selama masa kuliah waktu dulu. Oke, menarik juga, hampir sama kayak teman-teman juga ya di PS2 itu. Mungkin kayak momen pertama kita untuk bisa punya satu acara yang sama dan saling bekerja sama ya, walaupun suka dukanya pasti ada lah ya. Iya. Tapi kalau dari aku tuh waktu arkeologi itu ya waktu itu kita ke Kawali, Anda nggak ngambil Saya soalnya. tidak ngambil, Anda tidak saya ngambil. tidak tahu, bukan Iya. itu saya soalnya. Itu cukup terkenang sih karena pertama kali kita kuliah tapi benar-benar jauh dari Jatinangor, terus kita nge-explore tentang Kawali ya. Habis itu saya sempat kena kejadian unik juga, jadi saya sempat waktu itu lagi bersihin ini batu-batu, jadi batunya tuh batu khusus yang dia tuh nggak boleh apa-apain. Tapi aku ituin, aku sapu-sapuin dan aku agak coba dibersihin, ternyata itu nggak boleh. Sempat ditegur sama dosen yang ngajar ya, bukan Bu Eti kalau nggak salah tuh. Arkeologi yang lain. Para arkeolog yang lain sempat ditegur bahwa nggak boleh. Ini udah seperti ini ya udah jangan diapa-apain. Itu sih yang menarik sih. Terus habis itu selain masa kuliah deh, kan kita semua kan waktu itu kan kita di Jatinangor ya. Terus Aji juga di Caringka kan juga deket ya Jatinangor. Itu kira-kira
sisi mana sih Jatinangor yang kalian suka? Mungkin dari sisi kuliner atau sisi pemandangannya atau mungkin sisi sosial dan budayanya. Ya sisi dulu deh Kak Sarah. Kalau menurut saya sih yang paling berkesan dan paling cukup memorable waktu itu tuh lebih ke kulinernya sih, karena kan dari sekian banyak daerah pusat perguruan tinggi Jatinangor ini kan ada 4 kampus nih, ada ITB, IPDN, IKOPIN, sama UNPAD. Jadi ada 4 kampus besar dalam satu kecamatan. Jadi pilihan makanannya pun beragam dari yang paling murah, menengah hingga mahal ada di semua di Jatinangor. Cuman yang paling enak tetap makanan di fakultas sih. Apa tuh? Yang mana tuh? Yang mana? Sokudo atau Atep itu paling cocok lah. Kalau di luar kampus ada nggak yang favorit? Kalau di luar kampus Kanjat, Kanjat. Oke. Kanjat, kantin Jatinangor itu ada salah satu rumah makan the best karena dari rasa, harga, dan tempat paling nyaman. Oke, kalau dari aku ini paling sih, kalau fakultas sebenarnya yang aku suka sebenarnya dari Atep sih. Kalau Sokudo tuh kadang ada yang enak, tapi ada juga yang istilahnya agak bosan. Kalau di Atep itu sering kita makan dengan makanan yang khas ya, misalkan nasi kari, habis itu ada cilor. Yang bikin terkenal karena anak-anak sejarah suka kumpul di situ kan, dibanding Sokudo atau Kansas kan. Jadi semacam base camp. Jadi kayak base camp selain di Sekre Himsa kan. Iya. Itu jadi tempat kita ngobrol-ngobrol bahkan sampai sore malam ya, Mbak ya. Jadi kayak ya cukup berkesan sini. Kalau dari di luar paling kalau aku itu ada 2. Satu pecel ayam di Kopin. Itu favorit banget sih itu. Sambelnya tuh mantap. Dan yang kedua adalah ini Mang Cucun. Itu dia. Nasi suwir Mang Cucun itu enak. Karena Mang Cucun sendiri juga. Coba ceritain di mana itu Mang Cucun. Oke, Mang Cucun adalah tempat yang di Sukawening. Di Sukawening. Habis itu dia seberang dari kosan kamu, kosan anak-anak sejarah Cium Manara. Dan dia itu suami istri yang buat Mang Cucun dan Bu Cucun. Iya, Mang Cucun sama Bu Cucun nggak apa-apa. Iya dong. Iya dong. Ya habis itu macam-macam ada sop, ada ya makanan kayak di warteg ya. Cuma yang khasnya itu ada nasi ayam suwirnya itu khas banget. Enak banget itu. Enak. Dan biasanya kalau lagi males mau ngapain ya tinggal order aja Mang Cucun. Yang buat Bu Cucun juga. Gitu. Kalau dari Bayu gimana, Bay? Kalau aku sih emang kulinernya best. Ini hasilnya nih. Hasilnya sangat memuaskan. Jadi kalau di fakultas aku mungkin suka makan di Atep atau Sokudo, ya dua-duanya sama-sama aja sih. Sama-sama aku suka mesen gorengan sama lontong doang karena aku dulu susah hidupnya. Ya enggak sih, enggak itu doang, tapi emang ada batagor di Atep, terus ada apa itu namanya? Lontong. Ya banyak lah. Terus sebenarnya ada satu kantin lagi yang nggak kita sebut karena emang tempatnya mahal, ya itu namanya tuh kantin Kansas ya, Kansas. Gak disebut, kenapa disebut Anda? Kantin Nggak sastra. apa-apa. Oke, Kansas, oke. Kansas. Setuju. Nggak apa-apa. Kita introduce saja. Jadi Kansas itu sebenarnya tempat yang mewah, tapi tidak mewah. Apa sih bintang kaki 5, tapi mahal. Setuju. Kalau yang di luar, Mang Cucun juga? Bentar. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya dari luar, aku lupa waktu di Unpad yang mau keluar kampus kita itu kan kalau nggak salah ada kantin juga kan, yang tempat kita biasa nongkrong. Di Gerlam. Bukan, yang di asrama. Oke. Nah itu salah satunya enak. Apa? Yeah. Ya pokoknya itu aku lupa namanya. Ya, nanti saya search ya. Sekarang udah Saya tutup. pengen di sini ntar ada. Sudah tutup sekarang. Masih ada tuh. Atau belum Masih buka. lah. Masih. Nasi ya, masih. buka. Terus ada tuh kalau misalnya di luar Unpad yang sangat kita cintai itu pertama ada Mang Cucun yang tadi disebutin, ada apa sih, pecel lele Kopin ya, pecel lele sama Kopin. dong. Oke. Yang Satu lagi? sangat kita yang sudah disebutkan. Ada Padang di Jalan Sayang, itu murah 8.000 dulu, enak banget.
Udah itu. Terus ada lagi ayam SPG. SPG. Mantap. Ada lagi roti Tom and Jerry. Mantap. Oke, udah. udah. Ntar udah selesai. Emang enak-enak sih. Emang Banyak setuju, enak-enak. Ini hasilnya. Oke, sekarang kita bahas agak sedikit ini ya, masuk ke dalam mana? Nggak tahu. Kita masuk ke dalam topik yang lebih sedikit relevan di Jatinangor. Apa nih? Jadi Jatinangor itu mungkin kalau teman-teman di itu ada satu lagu dari Jatinangor. Mungkin relevan juga buat teman-teman, lagunya dari PD Baik, Panas Dalam. Sudah jangan ke Jatinangor. Sudah jangan ke Jatinangor. Ya itu kayak dia lebih cukup relevan ya di antara itu. Ya udah sih, itu aja. Udah gitu aja. Ya, udah nggak usah mikirin zaman dulu juga ya, udah Oke. aja. Ya itu buat intermezzo aja. Jadi sebenarnya gini, yang serius itu mungkin dari kampusnya juga ya. Kampusnya. Di BEM mungkin masuk ke di politik juga sih, kita semua kan tergabung dalam BEM ya waktu itu, sampai kita masuk BEM Gama itu di BEM fakultasnya Unpad. Fakultas. Itu Gama tuh kepanjangan dari keluarga mahasiswa atau keluarga bersama? Keluarga mahasiswa. Oke. Padahal cuma di FEB doang nih Gama. Iya. Sisanya mah udah kemah. Itu kira-kira bagaimana teman-teman selama memasuki BEM itu, alasan kalian masuk BEM itu gimana? Apakah kalian itu berpikir untuk kedepannya berpersiapan buat karir, atau memang kalian ingin mencari teman-teman aja, mencari dari teman di luar jurusan, atau gimana? Ini ketuanya dulu. Ini kan dulu dia ketua departemen apa sih dulu teh? Apresiasi mahasiswa. Kan. Peningkatan akademik dan Peningkatan prestasi. akademik. Iya, oke. Nah, tuh dia ketua. Oke, yang pertama mungkin kita harus cerita dulu bahwa sebelum aktif di BEM kita juga aktif dulu di himpunan, Ya. di HIMSE, Himpunan Mahasiswa Sejarah Unpad yang paling keren sealam dunia. Oke. Karena Ketua kita juga sangat ganteng dulu di himpunan kita. Ganteng banget. Jelas. Dan Jelas. salah satu hal yang paling berpengaruh dalam hidup tuh kayak semacam pengalaman berorganisasi, dimulai dari tingkat himpunan, terus berkawan dengan adik tingkat, kakak tingkat, berkolaborasi, bikin acara, kerjasama untuk dalam suatu kegiatan, itu menjadi salah satu hal yang paling berpengaruh lah, karena kan dalam dunia kerja itu pasti nggak jauh beda dengan apa yang biasa kita lakukan selama di himpunan, kayak negosiasi, gimana sih kita berkomunikasi dengan orang lain, terus memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun. Dan ya itu jadi salah satu batu loncatan sekaligus pengalaman dasar sebelum tahun 2018 kalau nggak salah kita gabung di BEM. Oke. Kalau itu sih dari aku. Kalau dari Bayu sebagai Kalau dari wibu saya, yang sebagai aktif wibu. di BEM. Gimana ya? Dulu waktu kalau misalnya kita mengenang masa lalu, aku waktu di himpunan waktu itu aku kan ikutan apa sih, kewirausahaan. Dulu itu ketuanya adalah teman dekat, salah satu teman dekat saya yang Lupa sangat aku. Robi ya? Robi. Oke. Itu itu KM paling Ketua the kelas best. kita bro. Ketua kelas kita. Iya. Nanti Jadi kita ceritain, best nanti friend kita- gua. Nanti kita bahas juga itu. Terus. Ya, gitu. Aku belajar, kan aku emang punya pengalaman entrepreneur, atau pengalaman apa itu tentang marketing atau apa atau yang mendekati itu. Ya pokoknya pengalaman jualan gitu. Terus sih. Di BEM Nah, sama atau kan Ya, Aji sama. kan? Iya, dulu Aji. Sastrus ya. Nah, aku punya pengalaman itu, aku akhirnya 2018-19 memutuskan buat masuk BEM. Waktu itu masuk BEM, itu ketuanya Aji HKP, sekarang dia lagi di Rusia. Penza. Penza, dia lagi kuliah di sana. Ya, terus ya kita banyak berkolaborasi di BEM gitu. Suaranya. Aku juga mengenal, ya seenggaknya mengenal cewek-cewek di kewirausahaan juga ya, lumayan lah. Tapi dapat. Enggak. Males lah.
Oke, thank you Bayu dan thank you Ajis. Kalau dari aku paling sebenarnya aku tuh sebenarnya waktu di organisasi awalnya tuh awal banget sebenarnya dari Edushare ya Ajis ya. Ya dari situ jadi aku diundang sama Aziz untuk membantu organisasi yang dinaungi oleh Aziz juga ya, salah satunya itu untuk mengedukasi teman-teman SMA ya tentang SBMPTN. Oke, itu waktu awal-awal. Habis itu di kampus sendiri itu emang mungkin nggak waktu zaman SMA itu sebenarnya aku tuh nggak begitu paham atau mungkin begitu interest dengan yang namanya videografi atau mungkin kamera, karena memang waktu SMA emang pengen dieksplornya itu olahraga basket atau bola gitu. Cuma waktu kuliah karena bapak saya membelikan kamera, jadi kayak kamera ini yang sering dipakai ini itu jadi membuat aku lebih kayaknya mencari passion yang lebih cocok kali ya, nggak begitu ribet kan. Kalau basket kan harus beli bola atau pakai sepatu gitu, jadi lebih simpel aja waktu coba belajar tentang videografi, tentang kamera, dan itu diimplementasikan tuh di dalam HIMSE awalnya di media medsos, media informasi, lalu sempat jadi project officer juga acara pameran di acara Nostalgia 2 hari. Jadi kita lebih bentuk kalau mempublikasi dari arsip-arsip lama tentang himpunan kita tercinta dan keluarganya, tentang zaman-zaman perbentukan HIMSE, habis itu foto-foto yang cukup bersejarah ya dari teman-teman alumni gitu. Cukup sukses karena emang itu baru pertama HIMSE ngadain itu, dan antusiasnya sangat banyak karena baru pertama kan acara di Blue Stage dan di gedung B, terutama dengan lagu OS-nya atau soundtrack-nya atau dengan Nostalgia itu sempat viral juga ya di line-nya. Zaman kita line sempat viral lagu itu. Ntar coba ditaruh di deskripsi. Habis itu cukup sukses dengan pameran itu, membuat nama HIMSE jadi lebih baik juga. Alhamdulillah baru masuk ke BEM karena waktu itu ditarik oleh Alim ya waktu itu, ketua BEM-nya, untuk membantu tentang media sosial terutama YouTube yang di BEM. Jadi kayak misalkan ada project-project yang istilahnya menarik di kalangan FIB itu dipublikasikan, dan cukup menarik juga walaupun ada pro kontra juga ada ya. Cuma selama kita sebagai content creator dari zaman kuliah, kami maksudnya saya dan teman-teman dari Medfo BEM itu berusaha untuk mempublikasikan hal-hal yang sangat positif ya teman-teman BEM demi kemajuan fakultas juga sih gitu. Oke, balik lagi nih karena sudah masuk ke masalah yang BEM. Sekarang kita bahas masalah kelas kita nih. Jadi bahasnya maksudnya nggak terlalu rumit juga. Jadi kayak mungkin kita sangat mungkin sama di kelas tuh ketua kelasnya kan Robi ya. Ya, ketua kelas itu cukup the best sih menurut saya. Nggak bisa ngalahin. Waktu itu kan mau antara Osan atau Robi kan, Ozan atau Robi waktu pemilihan ketua itunya. Osan itu ketua angkatan di kita, kalau Robi itu ketua kelas. Gitu. Cuma teman-teman karena memorinya mau habis, jadi kita dibuat di season 2 ya, episode 2. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut kembali. Oke, dah. Alhamdulillah. I must try to figure it out alone. Yeah, I must try to figure it out alone.